Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mazhab hukum alam. Kenalkan, namaku Nahlia Sipa. Aku dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa sih itu mazhab hukum alam dan mendalami tentang filsafat hukum. Nah ini ada kakak-kakak itu tuh, kita nanya yuk. Nih ganggu waktunya, kami dari Fakultas Hukum ingin bertanya. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Indah dari Fakultas Hukum sih, Kak. Nama kakaknya? Nama saya April dari Fakultas Hukum. Nih, kita mau nanya-nanya nih tentang terkait mazhab hukum alam. Apa sih tentang mazhab hukum alam itu sendiri menurut kakak? Sepengetahuan saya sih mazhab hukum alam itu prinsip yang menekankan tentang moral dan alam secara universal sih, Kak. Terima kasih kak. Menurut kakak contohnya itu apa Contohnya ya? tuh seperti prinsip keadilan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia tanggung jawab moral. Oke, makasih kak. Oke, See you. thank you. Makasih ya kak. Oke, dah. Tadi kan udah kita tanyakan ke kakak-kakak yang tadi. Bagaimana kita tanyakan ke kakak-kakak itu tuh? Yuk. Halo kak, maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa hukum nih. Ingin bertanya, sebelumnya nama kakak siapa ya? Aku Anis dari Fakultas Hukum juga. Aku Afifah. Aku ingin bertanya, menurut kakak, mazhab hukum alam itu sendiri masih relevan nggak sih untuk di dunia sekarang? Kan tadi aku nanya nih ke Kak April sama Kak Indah, mazhab hukum alam itu sendiri kan hukum yang tidak tertulis. Menurut kakak masih relevan nggak sih buat sekarang ini? Kalau menurut aku, kalau relevan sih masih banget ya kalau untuk sekarang. Karena kan mazhab hukum alam itu kan berhubungan sama HAM. Kayak contohnya tuh HAM. HAM itu kan banyak prinsip-prinsip HAM itu kan yang berasal itu dari prinsip mazhab hukum alam juga. Contohnya kayak manusia itu punya hak dasar yang patut dihormati gitu. Di luar dari hukum negara. Iya benar. Menurut kakak nih, tokoh apa yang mendukung tentang mazhab hukum alam itu sendiri? Siapa ya? Siapa kira-kira? Setahu saya sih namanya itu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau Aquinas. Ya, pokoknya itu menjelaskan tentang apa tuh kak? Dia bilang hukum manusia harus sesuai dengan hukum Tuhan dan hukum alam. Terus seingat saya juga ada juga Cicero dan John Locke. Iya, iya nggak sih? Benar-benar. Benar ya. Terus dia tuh membela ide bahwa hak-hak dasar manusia sudah melekat sejak lahir. Jadi menurut kakak itu masih relevan ya buat sekarang ini ya? Kita hidup dengan sama hak Iya. asasi manusia juga. Oke kak, terima kasih. Dadah. Dadah. Maaf ya kak ganggu waktunya. Oke lanjut. Kita udah ada di luar kampus nih. Ayo kita lanjutin pembahasan terkait mazhab hukum alam itu sendiri. Tadi kan kita udah nanya-nanya nih ke 4 kakak-kakak terkait mazhab hukum alam. Nah di situ ada 2 kakak-kakak. Ayo yuk kita tanya lagi. Permisi kak, maaf nih ganggu waktunya. Kita ingin tanya-tanya tentang mazhab hukum alam. Sebelumnya perkenalkan saya Nahlia Sipa dari Prodi Hukum. Ingin kenalan dulu nih sama kakak. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Hai, saya Nita. Dari kampus siapa? Dari Fakultas Hukum. Kakak ya? Saya Alia Zulfikar dari Fakultas Hukum. Ya, oke kak. Tadi kan kita udah tanya-nanya nih ke kakak-kakak sebelumnya tentang mazhab alam itu sendiri. Mazhab alam kan kata kakak-kakaknya, mazhab alam itu hukum yang tidak terikat. Menurut kakak sendiri, mazhab alam itu apa ya kak? Menurut saya suatu aliran pemikiran dalam filsafat ya.
pemikiran yang berpendapat bahwa hukum berasal dari alam dan dapat ditemukan melalui akal dan pemahaman. Oh, berarti hukum alam, mazhab hukum alam itu tidak terikat, benar ya? Iya, iya. Oke, kalau mazhab hukum alam itu ada sanksinya nggak sih, Kak? Kira-kira. Terima kasih Nahlia. Kita dari kacamatanya filsafat hukum ya, sanksi untuk mazhab alam itu karena berdasar dari alam, jadi kita melihatnya dari sisi perspektif secara filsafat hukum, yaitu sifatnya integral, dalam arti ada sanksi. Maksudnya sanksinya itu baik moral ataupun sanksi-sanksi yang tidak tertulis. Kalau menurut kakak nih, kalau kan ada ya yang pepatah bilang jangan duduk di tengah jalan, tapi pamali itu termasuk ke dalam mazhab hukum alam itu sendiri nggak sih? Kalau menurut saya sih nggak masuk ya, karena kan kita dari kacamata filsafat hukum itu berdasarkan pendapat para ahli juga. Sementara kalau pamali itu kan dari budaya ataupun adat ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada kaitannya antara pamali dengan filsafat. Bukannya mazhab alam itu kan hukum tidak terlihat ya, tidak terikat. Tidak tertulis, Tidak tertulis tapi dan itu tidak terikat. betul, tapi itu tapi tetap di apa ya? Diikuti oleh masyarakat itu. ya gitu, itu Kak. memang kita harus kita taati gitu, apa namanya, begitu sanksi itu kita taati seperti kayak ibadah ya, gitu, kayak kepercayaan berhubungan dengan alam juga, kayak misalkan kita kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, tetapi implementasinya ada dari Buddha, dia menyembah patung, kemudian misalkan Katolik dia menyembah Bunda Maria. Jadi itulah menurut filsafat kaitannya Jadi luas, cuman ya. dia masih punya aturan tersendiri Iya, juga jadi, ya. ada bidangnya masing-masing. Oh, Jadi iya. misalkan luas, kemudian itu sempit lagi ininya, inilah ibaratnya sanksi-sanksi yang ada. Baik, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Nalia. Dadah. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi kan udah ada 3 kakak-kakak yang kita tanya-tanya, bahkan lebih. Nanti kita tanya-tanya lagi nih ke kakak-kakak satu ini nih, tentang apa sih terkait mazhab hukum alam itu sendiri menurut beliau. Oke, ayo ikut. Selamat Kak, namanya perkenalkan, nama aku Nahlia dari Fakultas Hukum. Kakak sendiri namanya siapa ya? Saya Fikri dari Fakultas Hukum. Ya, kita ingin bertanya-tanya nih tentang terkait mazhab hukum alam itu sendiri dari sudut pandang kakak. Apa sih itu? Mazhab alam itu menurut saya yaitu sebuah mazhab atau aturan yang secara alami sudah ada sebelumnya, di mana hukum ini berawal dari rasa rasional, terus misalkan tidak tertulis juga dan sudah ada sebelum adanya hukum tersebut. Seperti itu. Dan Contohnya apa ya? contoh hukum alam, mazhab alam ini di mana kita ada namanya hukum hak asasi manusia, di mana manusia berhak untuk hidup, untuk mendapatkan pendidikan dan mendapat yang lainnya, atau misalkan ada apa namanya berumah tangga dan menikah dan sebagainya. Dan juga ada di mana kita juga mengalami berkait dengan adanya agama atau misalkan yang telah diturunkan dari apa namanya Tuhan, karena kan semuanya alam itu kembali semuanya ke alam. Kalau dari kakak sendiri, kira-kira ada nggak sih konsekuensinya bagi orang-orang yang melanggar hukum alam itu sendiri? Hukum alam sendiri, kalau misalkan kita melihat dari hukum alam, Apa itu mazhab hukum alam itu sendiri? Kalau bagaimana konsekuensinya bagi orang yang tidak mematuhi hukum alam itu? konsekuensi dalam hukum alam terkait dengan masalah ini ada beberapa ya, ada konsekuensi positif, ada yang konsekuensi negatif, ada juga sebagai praktis. Maksudnya dalam konteks ini, di mana ini sebagai acuan dalam dasar atau moralitas setiap individu yang hidup. Karena setiap tindakan itu biasanya dari adanya niat atau moralitas gitu, seperti itu. Terus kemudian dalam konsep
edukasi yang terjadinya dalam masa alam ini terkadang sangat sulit untuk dijabarkan karena dia tidak terbentuk, tidak tertulis, namun dia tetap dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk praktisnya itu sendiri konsekuensinya adalah sebagai pengetahuan lanjut jadi kayaknya pengembangan kayak dalam kajian atau penelitian dan sains lainnya. Menurut kakak, bagaimana sudut pandang kakak tentang suku Baduy ini? Ya, itu menggunakan mazhab hukum alam itu sendiri atau enggak sih? Kalau menurut saya di suku Baduy itu dia bisa dikatakan dengan hukum alam juga, karena kan dia dasarnya itu terinteraksi selalu dengan dari leluhurnya atau dari alam yang sudah dibuat. Kemudian juga dapat dikaitkan dengan mazhab alam dalam arti budayaan. Budayaan di sini adat dan istiadat budayanya itu melekat pada masyarakat adat itu sendiri karena mengikuti dari adanya leluhur-leluhur mereka yang mengajarkan demikian. Jadi di sana mereka tetap dalam kondisi saat ini ya tetap mengikuti dengan aturan adat dan budayanya terkait dengan alam. Maksudnya dia terlepas hukum positif di Indonesia ada, cuman dia tidak masuk ke daerah sana karena mereka ada aturan sendiri. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Sekian dari kelompok kami, saya Nahlia, saya Indah, Saya April, Saya Afifah. Saya Nita. saya Anis. Saya Alian. Saya Saifuddin. terima kasih Pak Dadah. Dadah. Dadah.